Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dina Lestari dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ismi Nur Fadilah. Sebelumnya dia telah menjelaskan mengenai ukuran letak. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Nah, apa sih ukuran penyebaran data itu? Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh soalnya, maka kita perlu tahu terlebih dahulu ukuran penyebaran data itu apa. Jadi, teman-teman, selain ukuran pemusatan data, terdapat ukuran yang lain, yaitu ukuran penyebaran data, atau bisa juga kita sebut dengan ukuran dispersi, teman-teman. Jadi, bisa kita bilang ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Nah, ukuran ini memiliki nama lain, yaitu ukuran variansi yang menggabungkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Beberapa ukuran dispersi yang terkenal antara lain yaitu range, kemudian deviasi mean, range semi-inter, kuartil, dan range persentil. Nah, jadi selanjutnya ada juga standar deviasi dan variansi. Nah, teman-teman, jadi ukuran penyebaran data atau dispersi itu pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam pengolahan sekumpulan data. Nah, jadi dengan adanya ukuran penyebaran data ini, ya teman-teman, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke beberapa ukuran penyebaran data ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada jangkauan atau range, teman-teman. Atau bisa juga kita sebut dengan rentang. Nah, di jangkauan ini ada dua ya teman-teman. Untuk mencari jangkauan ada jangkauan data tunggal dan jangkauan data berkelompok. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu. Jadi itu jangkauan itu apa? Atau bisa juga disebut dengan rank ya teman-teman. Nah, jadi rank dalam statistik itu disebut juga sebaran teman-teman. Yaitu selisih antara angka data tertinggi ya dengan angka yang terendah. Atau dapat juga ditulis seperti ini ya teman-teman. Untuk jelasnya nanti materi ini akan saya masukin ke drive ya teman-teman linknya agar teman-teman bisa belajar lebih jelasnya. Nah, ini rank itu sama dengan data terbesar dikurang data terkecil gitu. Jadi itu selisihnya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke data tunggal ya teman-teman. Jangkauan data tunggal. Nah, di sini bila ada sekumpulan data X1, X2, dan seterusnya ya sampai Xn, maka jangkauannya adalah, nah ini adalah rumus untuk mencari data tunggal teman-teman. Rumusnya yaitu jangkauan, nah lambangnya itu R besar ya teman-teman, karena jangkauan ini tuh kan bisa juga disebut dengan rank ya. Jadi lambangnya R sama dengan Xn min X1. Xn-nya adalah data terbesar ya, X1-nya adalah data terkecilnya. Oke, di sini ada contoh soal. Ya, teman-teman perhatikan. Nih, datanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, karena ini datanya udah urut, maka kita nggak perlu mengurutkan lagi. Jadi, itu langkah pertama saat kita mencari jangkauan, itu mengurutkan datanya ya, teman-teman, dari yang terkecil dan terbesar. Jadi, kita mudah tuh untuk mencari data terkecilnya dan data terbesarnya. Nah, setelah kita tahu ya datanya, data terkecilnya adalah 2 ya teman-teman. Di sini kita tulis X1-nya 2 dan data terbesarnya adalah 12. Xn-nya sama dengan 12. Sehingga kita bisa langsung substitusikan ke rumusnya. Rumusnya adalah ini bisa ditulis Xmax atau Xn itu sama aja ya teman-teman. X1 dan Xmin itu sama aja. Maksudnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Oke, data terbesarnya 12 ya, kita udah tahu. Kemudian data terkecilnya adalah 2. Kemudian kita langsung kurangkan aja teman-teman. 12 dikurang 2 adalah 10. Nah, jadi kita udah dapat tuh teman-teman. Kita udah dapat jangkauan dari data ini. Jangkauannya berapa tuh? 10. Didapat dari mengurangkan data terbesar dikurang data terkecil. Seperti itu ya teman-teman, mudah sekali ya untuk mencari jangkauan data tunggal. Oke, selanjutnya data berkelompok ya teman-teman. Kalau data tunggal mudah ya.
kita langsung aja ke data berkelompok. Data berkelompok ya teman-teman. Oke, tadi adalah data tunggal. Nah, selanjutnya ini data kelompok ya. Jadi, untuk data berkelompok, jangkauan itu dapat ditentukan dengan dua cara, teman-teman. Bisa menggunakan nilai tengah dan bisa menggunakan tepi kelas. Nah, untuk menggunakan nilai tengah ini, caranya yaitu selisih nilai tengah kelas tertinggi dengan nilai tengah terendah. Jadi, kita kurangkan gitu ya. Kalau untuk mencari menggunakan tepi bawah, caranya yaitu selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Seperti itu teman-teman. Oke, agar kita mudah dalam memahaminya, kita masuk ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan di sini contoh soalnya. Di sini saya memberikan contoh soal dari hasil pengukuran berat badan teman-teman dari 60 siswa. Nah, ini kan kalau kita hitung dalam data tunggal itu kan susah, jadi kita hitungnya dalam data per kelompok. Jadi kita buat interval seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita udah tahu ya, ini datanya. Ini berat badannya ya, kemudian ini frekuensinya. Jadi ini frekuensinya tuh artinya itu banyaknya yang beratnya tuh di 40 sampai 44 tuh ada 5 siswa, kemudian 45 sampai 49 tuh 8 siswa dan seterusnya gitu ya. Ini jumlah siswanya. Jumlah siswanya adalah 60. Nah, kemudian kita cari jangkauannya. Tadi kan ada dua cara ya teman-teman, bisa menggunakan titik tengah, nilai tengah, ataupun bisa menggunakan tepi kelas. Nah, yang pertama kita mau menggunakan yang titik tengah dulu ya, atau nilai tengah. Oke, di sini pertama kita cari titik tengah kelas terendah ya teman-teman. Kelas terendahnya berapa? Kita lihat. Oke, kita lihat. Kita lihat kelas terendahnya adalah 40 ya teman-teman. 40 sampai 44. Nah, jadi kita tambahin teman-teman, kelas terendah ini 40 tambah 44, kemudian kita bagi 2. Nah, itu cara untuk mencari titik tengah dari kelas terendahnya. 40 ditambah 44 adalah 84. 84 bagi 2 berapa? 42 ya teman-teman. Jadi kita udah dapetin tuh titik tengah kelas terendah. Nah, selanjutnya untuk mencari jangkauan untuk titik tengah kan kita harus punya ya titik tengah kelas terendah dan titik tengah kelas tertinggi agar kita bisa mencari jangkauannya. Selanjutnya kita nyari nih titik tengah kelas tertingginya. Kelas tertingginya adalah ini ya teman-teman, 70 min 70 sampai 74 ya. Nah, ini kita tambahin 70 ditambah 74, kemudian dibagiin 2. Jadi kita nanti dapat titik tengahnya. 70 tambah 74 adalah 144. 144 dibagi 2 adalah 72 ya teman-teman. Oke, kita udah dapat titik tengah kelas terendah dan titik tengah kelas tertinggi. Jadi kita bisa mencari nih sekarang. Kita bisa mencari jangkauan yang menggunakan titik tengah. Nah, kita mau mencari jangkauan yang menggunakan rumus titik tengah. Jadi kita langsung kurangin aja. Kita kurangin titik tengah kelas tertinggi 72 ya. Titik tengah kelas tertinggi. Kemudian dikurang titik tengah kelas terendahnya adalah 42. Nah, hasilnya adalah 30. Nah, jadi ini jangkauannya kalau ketika kita menggunakan rumus yang titik tengah, jangkauannya adalah 30. Sekarang kita mau cari yang menggunakan rumus tepi kelas. Oke, jadi kita membutuhkan tepi bawah kelas terendah ya. Kelas terendahnya kan 40 ya, kita tahu ya tadi kelas terendahnya 40. Kita lihatnya tuh dari sini teman-teman. Ini kelas terendahnya tuh ini ya teman-teman 40. Jadi saat kita mau mencari tepi bawah kelas terendah berarti gimana caranya? Masih ingat ya untuk mencari tepi bawah? Tepi bawah itu yang sini 40 ini dikurangkan dengan 0,5 ya teman-teman. Jadi setelah kita kurangkan 40 dikurang 0,5 adalah 39,5. Jadi ini adalah tepi bawah kelas terendah. Kemudian kita nyari tepi atas kelas tertinggi. Kalau mencari tepi atas berarti yang dilihat adalah, dilihat ini ya, kelas tertingginya kan ini, yang dicari tepi atas berarti yang bagian
kanan yang kita tambah dengan 0,5. Kalau mencari tepi bawah itu di yang kiri ya, yang kiri sini dikurang 0,5. Kalau mencari tepi atas yang kanan itu ditambah 0,5 gitu. Jadi setelah kita tambahkan kita mendapatkan tepi atas kelas tertingginya adalah 74,5. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita udah dapat ya tepi bawah kelas terendah dan tepi atas kelas tertinggi. Selanjutnya, kita mau mencari jangkauannya menggunakan tepi kelas. Nah, caranya yaitu selisih antara tepi atas kelas tertinggi dan tepi bawah kelas terendah. Kita langsung kurangin tuh. 74,5 dikurang 39,5. Hasilnya adalah 35. Nah, jadi teman-teman, hasil dari dua cara tersebut itu beda ya, tapi ini dapat diharapkan memberikan gambaran perkiraan rentang dari data kelompok tersebut. Jadi dua-duanya bisa digunakan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Nah, kalau jangkauan antar kuartil ini adalah selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1 ya. Rumusnya yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, jadi itu adalah jangkauan antar kuartil. Nah, selanjutnya ini ada jangkauan semi interkuartil, yaitu setengah dari selisih kuartil. Jadi setengah dari JK ini ya teman-teman. Nah, rumusnya yaitu ini lambang dari jangkauan semi interkuartil ya, QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Jadi setengah dari jangkauan antar kuartil. Oke, kita agar lebih mudah dalam memahaminya ya teman-teman, langsung aja ke contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya yaitu tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Ini ada datanya ya, bisa teman-teman lihat langsung. Nah, ini jumlah datanya adalah 11. Dan ini adalah jumlah dari data ini. Ada 11 data ya. Kemudian kita untuk mencari jangkauan antar kuartil, itu pertama kita nyari Q1 sama Q3-nya ya teman-teman. Nah, di sini Q1-nya itu rumusnya I kali N plus 1 bagi 4 ya. Kita langsung substitusiin. I-nya yaitu 1, N-nya ada 11 ya. Terus kita bagiin 4 ya. Ini 11 tambah 1 kan 12, 12 kali 1 adalah 12, 12 bagi 4 adalah 3. Nah, kita tahu tuh letak Q1-nya di data ketiga. Kita lihat. Oh, sebelumnya karena di sini datanya udah urut, jadi kita nggak perlu urutkan lagi ya. Jadi langkah pertama itu mau menghitung apapun, datanya itu harus diurutkan dari yang terkecil dari kemudian yang terbesar ya teman-teman. Nah, kemudian data ketiganya itu ada 5. Data ketiga adalah 5. Nah, di sini kemudian kita nyari letak Q3-nya. Letak Q3-nya yaitu kita substitusi ya. 3 kali 11 tambah 1 per 4, yaitu 9. Nilai Q3, nah, letaknya kan di data ke-9. Nah, data ke-9-nya itu adalah 17. Seperti itu. Nah, kemudian kita udah bisa nyari tuh jangkauannya. Jangkauannya adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 17 ya, kita udah dapetin. Kemudian Q1-nya adalah 5. 17 dikurang 5 adalah 12. Nah, untuk jangkauan semi interkuartilnya itu rumusnya setengah dari JK atau setengah kali Q3 dikurang Q1. Nah, setengah dari 17 min 5 adalah 6 atau setengah dari 12 ini ya. Setengah dari 12 adalah 6. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi kan untuk data tunggalnya ya, teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil untuk data yang berkelompok. Nah, ini di sini udah ada datanya seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung aja ya untuk penyelesaiannya. Sama seperti yang tadi, yaitu kita mencari Q1 dan di sini kita nyari Q1-nya ya. Nah, kalau data berkelompok beda ya teman-teman rumusnya. Di sini letak Q1-nya adalah 15 menggunakan rumus yang ini, I kali N bagi 4. Nah, data ke-15 itu berada di kelas 3, yaitu 60 sampai 69.
Nah, karena frekuensi kumulatif kelas 1 sampai 2 itu sama dengan 10 ya. Jadi teman-teman, maka kelas ketiga itu memuat data ke-11 sampai dengan ke-22. Selanjutnya kita nyari nilai KI-nya, satunya ya. Kita substitusikan ke rumus ini. Kita tahu bahwa tepi bawahnya kelas ketiga itu 59,5 ya, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga itu 10, dan ini N-nya kan ada 60 ya, ini I-nya 1 bagi 4 ya, frekuensi kelas ketiga itu. Mohon maaf, ini panjangnya, ini harusnya 12 ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini frekuensi kumulatifnya 10. Kalau yang di sini tadi 10 adalah panjang kelas. Kemudian yang di bawah ini yaitu frekuensi kelas ketiga 12. Maka setelah kita operasikan, kita mendapatkan nilai Q1-nya adalah 63,67. Jadi rumusnya kayak gini ya teman-teman untuk mencari nilai Q1-nya untuk yang data berkelompok. Nah, selanjutnya ini kita mencari nilai letak Q3-nya pakai rumus yang tadi ya. Kalau berkelompok itu I kali N bagi 4 ya, teman-teman. Kita dapatkan di sini letak Q3-nya itu sama dengan 45 ya, setelah kita gunakan rumus itu. Nah, kita langsung aja nyari nilai Q3-nya di sini pakai rumus ini sama kayak yang tadi ya, teman-teman. Setelah kita substitusikan semua nilai-nilainya ya, kita dapetin nilai Q3-nya adalah 83,07. Nah, setelah kita dapetin Q3 dan Q1-nya, langsung tuh kalau kita mau nyari jangkauannya, kita kurang Q3 dikurang Q1. Q3 kan kita dapat 83,07. Q1-nya kita dapetin 63,67. Nah, kita kurangin, kita mendapatkan 19,4. Selanjutnya kita mencari semi interkuartilnya. Nah, semi interkuartil adalah setengah dari JK. Setengah dari JK adalah 9,7 ya, ini tinggal dibagi 2 ya, setengah dari 19,4 adalah 9,7. Jadi kita udah dapetin ya teman-teman, jadi mudah ya teman-teman untuk mencari jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Kalau jangkauan kuartil itu Q3 dikurang Q1, kalau jangkauan semi interkuartil itu setengah dari JK, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ini ada materi simpangan rata-rata atau bisa juga disebut deviasi rata-rata ya, teman-teman. Jadi, simpangan rata-rata ini adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, ini ada simpangan rata-rata data tunggal ya. Ini untuk rumusnya kayak gini ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya agar mudah dipahami. Nah, ini contoh soal untuk data yang tunggal dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita udah punya datanya yaitu 5, 7, 10, 13, 5. Pertama, kan karena di sini rumusnya kita harus mencari rata-ratanya. Jadi kita cari rata-ratanya dulu dari data ini. Di sini kan N-nya sama dengan 5 ya, jadi kita tambahkan semua datanya, kemudian kita bagi 5. Nah, itu adalah cara untuk mencari rata-rata. Nah, setelah kita tambahkan, itu adalah 50 ya, teman-teman. Kemudian kita bagi 5, jadinya 10. Jadi, rata-rata dari data ini adalah 10. Kemudian, kita mencari jumlah dari XI dikurang rata-rata. Nah, kita XI-nya itu kan di sini ya, teman-teman. Pertama kita X keberapa, itu kan 5, X ke satunya, X keduanya 7, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya. Semua data ini dikurangin dengan rata-ratanya, kemudian ditambahkan. Nah, kita dapetin di sini semuanya adalah 16. Kita langsung masukin ke rumus ini, teman-teman. Jumlah dari XI min X bar ya, ini rata-ratanya. Jadi kita udah dapetin adalah 16 ya. Dibagi N-nya adalah 5. 16 bagi 5 adalah 3,2. Nah, untuk simpangan rata-ratanya jadinya adalah 3,2, teman-teman. Kayak gitu ya caranya. Jadi kita kalau mau mencari simpangan rata-rata untuk data tunggal, rumusnya ini. Nah, selanjutnya ini ada simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Nah, ini tuh bisa kita ngitungnya bisa pakai Excel sih, teman-teman. Nanti saya buatkan videonya ya yang untuk Excel. Nah, ini kita yang pakai manual ya. Ini rumusnya ya, teman-teman. Ini rumus untuk data yang berkelompok. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita langsung aja ke contoh soalnya.
Di sini datanya ya, udah kita ketahui datanya ini. Kemudian pertama kita cari rata-ratanya. Nah, di sini kita udah dapetin rata-ratanya adalah 55,1. Rata-rata dari data ini ya. Nah, jadi kita bisa nyari X min rata-rata. Jadi X yang di sini, X itu nilai tengah ya teman-teman. Nah, nilai tengah dari 40 dan sampai 44 kan adalah 42. Ini frekuensinya kan dapat dari datanya. Kemudian kita kurangkan X ini dengan rata-rata. Rata-ratanya kita dapetin tadi adalah, masih ingat berapa? 55,1 ya. Jadi kita kurangin. 42 dikurang 55,1. Hasilnya min ya teman-teman, tapi di sini ada tanda mutlaknya. Jadi berapapun kalau hasilnya tetap negatif, kalau ada mutlaknya tetap positif ya teman-teman. Jadi ini 13,1. Jadi kita cari satu-satu ya. Kemudian 47 dikurang rata-ratanya, 452 dikurang rata-ratanya, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahin semua ini, X min, X bar ini kita jumlahin, ini dapatnya 45 ya. Kemudian di sini frekuensi dikaliin dengan ini teman-teman. Frekuensi ini kita kalikan dengan ini, hasilnya di sini. Kita cari semuanya. Udah ya, sekarang kita bisa langsung masukin ke ini jumlah dari fx min x barnya adalah 241,4. Jumlah dari ini semua ya teman-teman. Di sini ada rumusnya. Kita bisa langsung substitusikan rumus dari ini kan sigma F kali X min X bar, ini 241,4, dan N-nya kita ketahui adalah 40. Setelah kita bagi, hasilnya adalah 6,04, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada varians. Nah, varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Nah, di sini ada varians data tunggal dan varians data berkelompok ya, seperti yang tadi. Oke, kita langsung aja masuk ke varians data tunggal. Nah, varians data tunggal itu bisa, kita kalau mau mencari varians data tunggal itu bisa menggunakan dua cara, yaitu metode biasa dan metode kasar. Angka kasar, maaf. Nah, ini rumusnya ya teman-teman, di sini untuk metode biasa. Nah, metode biasa itu sendiri itu dibagi menjadi dua ya, kalau sampelnya besar atau lebih dari 30, ini rumusnya ya. Kalau sampelnya kecil, kurang dari sama dengan 30, ini rumusnya. Nah, untuk rumus yang metode kasar, angka kasar, itu juga ada dua ya. Kalau sampelnya besar, lebih dari 30, rumusnya ini. Kalau sampelnya kecil, kurang dari sama dengan 30, rumusnya yang ini. Jadi, beda ya rumusnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Di sini, kita udah tahu datanya, ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, N-nya ini sama dengan 5. Nah, di sini kita cari rata-ratanya dulu teman-teman. Kita tambahin semua data ini, kemudian kita bagi dengan N-nya. Jadi kita dapetin rata-ratanya adalah 6. Nah, selanjutnya, kan kita udah tahu ya, X-nya ini 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian kita udah tahu rata-ratanya adalah 6. Kemudian kita kurangkan X ini dengan rata-rata. 2 dikurang 6 adalah min 4. 4 dikurang 6 adalah min 2. Dan seterusnya gitu ya. Kita cari semua X-nya ini dikurang rata-ratanya. Kemudian setelah kita dapetin semua X min X bar-nya atau rata-ratanya, kita kuadratin ini teman-teman. Min 4 dikuadratin hasilnya adalah 16. Min 2 dikuadratin hasilnya adalah 4. Dan seterusnya sampai bawah ya. Setelah itu, udah kita dapetin itu. Kemudian yang kita kuadratin adalah X-nya. X ini kita kuadratin. Nah, 2 dikuadratin adalah 4 ya. Kemudian 4 dikuadratin adalah 16. 6 dikuadratin adalah 36. Sampai seterusnya. Setelah kita dapet ya, kita udah mendata itu semua, kita bisa hitung itu pakai metode biasa ataupun angka kasar ya teman-teman. Kita langsung aja masukin ke rumusnya. Di sini jumlah dari X min X bar dipangkatin itu adalah 40 ya. Kita udah hitung tadi di tabel tadi. Per N min 1. N-nya adalah 5 ya, dikurang 1. 40 dibagi 4 adalah 10. Nah, itu untuk yang metode biasa. Kalau metode angka kasarnya kayak gini teman-teman.
Begini ya, nih ada dua cara kalau metode angka paksa. Jadi hasilnya tetap sama ya teman-teman. Nih, jadi bisa menggunakan metode yang biasa ataupun angka kasar. Oke, itu yang varians data tunggal ya. Selanjutnya ini ada varians data kelompok. Nah, untuk yang data berkelompok ini juga masih sama, yaitu ada dua metode biasa maupun metode angka kasar. Kalau metode biasa, nih rumusnya masih sama ya. Ada dua, kalau sampelnya besar rumusnya seperti ini, kalau sampelnya kecil seperti ini. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini udah ada datanya ya teman-teman. Data. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita tuh harus buat tabel seperti ini untuk agar memudahkan kita saat memasukkan ke rumusnya ya. Jadi pertama kita di sini kan udah tahu X-nya, X itu nilai tengah, ini frekuensinya. Nah, kemudian kita kaliin frekuensi sama X di sini. Kita dapetin ini. Kemudian X ini kita kurang dengan rata-rata. Jadi pertama kita nyari rata-ratanya dulu. Kita dapetin ini teman-teman. Setelah kita dapetin ini semua X min X barnya, kita kuadratin teman-teman. Contoh ini min 10 dikuadratin adalah 100 gitu. Kita cari semua ya. Nah, setelah kita dapet ini semua, kita kaliin dengan frekuensi ini teman-teman. Nah, kita dapetin di sini. Kita dapetin ini semua. Nah, kita udah dapet ya tiap nilai-nilainya. Kita bisa langsung ke rumusnya. Kita bisa langsung masukin. Di sini jumlah F kali X min X bar kuadrat itu adalah 1175 dan N min 1 adalah 21. N-nya kan 22 ya. 22 dikurang 1 adalah 21. Kemudian kita bagiin, kita mendapatkan variansnya adalah 55,95. Itu yang menggunakan metode biasanya. Kalau metode kasarnya ini ya teman-teman. Metode kasarnya. Jadi kita bisa gunain salah satu, tergantung teman-teman mudahnya yang mana gitu. Oke, selanjutnya di sini ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar simpangan rata-rata kuadrat atau akar dari varians. Rumusnya ini S sama dengan akar varians. Jadi kita kalau mau mencari simpangan baku, kita itu harus mencari variansnya, kemudian kita akarin aja gitu teman-teman. Nanti untuk materi lengkapnya saya taruh di link deskripsi ya. Nah, untuk simpangan baku tuh juga seperti sebelumnya ya teman-teman, ada data tunggal dan ada data kelompok. Ini yang pertama itu ada data tunggal. Ada dua metode juga ya, metode biasa dan metode angka kasar. Kita langsung aja menyaksikan contoh soal. Nah, ini ada datanya 2, 3, 6, 8, 11. Nah, kita kan udah, kalau di sini saya udah dapetin ya variansnya itu 13,5. Nah, setelah kita dapetin variansnya, untuk mencari varians seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu yang sebelumnya itu rumus-rumus untuk mencari varians ya. Nah, ini kita udah dapetin variansnya adalah 13,5. Jadi kita langsung akarin aja untuk mencari simpangan bakunya. Akar dari variansnya 13,5. Akar dari 13,5 adalah 3,67. Jadi simpangan bakunya adalah 3,67. Tapi kalau belum ada variansnya bisa dicari dulu ya teman-teman. Seperti ini caranya ya untuk mencari variansnya. Selanjutnya ini ada simpangan baku data kelompok. Juga sama ada dua metode untuk mencarinya, metode biasa dan metode angka kasar. Kayak gini ya rumusnya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman langsung lihat aja materinya di deskripsi ya. Ini datanya bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini ada diameternya, ini frekuensinya. Kita langsung selesaiin. Pertama bisa menggunakan metode biasa kayak gini. Jadi pertama kita cari ini F-nya, kita kalikan X, kita dapetin ini X di sini dikurangin dengan nilai rata-rata, jadi kita nyari rata-ratanya ya. Kemudian kalau udah dapetin ini semua, kemudian kita kuadratin. Setelah kita kuadratin semua, kita kaliin dengan frekuensi yang ini. Gitu. Setelah kita dapetin itu semua, langsung aja substitusikan ke
rumusnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita dapetin di sini simpangan bakunya adalah 5,96. Kalau ini yang menggunakan metode kasar juga kayak gini ya rumusnya. Nih, jadi kita cari satu-satu apa yang dibutuhin. Kalau udah semua kebutuhan kita yang kita perlukan udah terpenuhi, kita langsung masukin ke rumusnya. Jadi nanti kita dapetin simpangan bakunya di sini. Nah, di sini simpangan bakunya adalah 5,96 gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Itu adalah penjelasan mengenai ukuran dispersi atau penyebaran data. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, teman-teman.